Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebelum itu kita dapat berkumpul. Sebelum itu saya mohon izin tidak bisa membuat video bersama teman-teman saya karena saya sedang berada di Jakarta. Tapi saya akan membuat video secara terpisah dan saya di sini sebagai presenter. Saya mewakili kelompok saya untuk membuka video presentasi kali ini. Jadi tema yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah soal diplomasi dalam bentuk lingkungan, yaitu mengambil kasus dari Pandawara atau yang kita kenal sebagai komunitas pecinta lingkungan atau mereka yang tertarik untuk menjaga lingkungan, yang melakukan studi banding tentang cara merawat lingkungan, cara memanfaatkan sampah ke negara Denmark. Sebelum itu izinkan saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya, Muhammad Hamar Hamdani, dengan NPM 100-800-23178. Kemudian ada teman saya juga, Muhammad Haidar Syadat, dengan NPM 100-800-23055. Kemudian ada Dika Zihan Afina dengan NPM 100-800-23146. Kemudian ada Amelia Putri Febriani dengan NPM 100-800-23166. Dan yang terakhir ada Najimah Musyafa dengan NPM 100-800-23141. Oke, mungkin selanjutnya akan dipandu oleh salah satu teman saya juga yang akan memandu presentasi pada video kali ini. Kepada teman saya Haidar, silakan. Inilah salah satu tempat pengelolaan sampah terbaik di dunia. This is Copenhagen. Copenhagen atau Megabeek merupakan sebuah fasilitas yang dirancang oleh Bjarke Ingels Group sebagai respon terhadap tingginya tingkat emisi karbon yang ada di dunia. Sebagai pembangkit listrik tenaga limbah, Copenhagen telah berhasil mengkonversi 440.000 ton sampah ataupun limbah menjadi listrik bagi 150.000 rumah yang ada di Copenhagen dan sekitarnya. Di rumah warganya masing-masing itu mereka sudah menyiapkan kurang lebih 5-8 ton dengan berbagai macam jenis sampah. Jadi pemilahan dan cara mereka untuk milah-milih sampah dari rumah itu udah benar-benar terstruktur dan rapi banget. Itu adalah salah satu indikator kenapa Denmark menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Dan kali ini kita berkesempatan untuk masuk dan melihat secara langsung proses pengelolaan sampah yang ada di Copenhagen, kota Copenhagen, Denmark. FYI, Copenhagen ini mampu menampung kurang lebih 260 truk bermuatan sampah per harinya dan 560.000 ton sampah per tahun. Jadi ini adalah operator yang digerakkan si mesin capit yang namanya tempat penampungan sampah itu disebut silo. Jadi ada mesin capitnya untuk mengaduk si sampah yang baru dan sampah yang lama biar bisa disatuin, biar bisa tetap dibakar barengan. Ini adalah oven tempat dimasukinnya sampah dari mesin capit yang tadi dilihat. Ini ovennya segede gini, udah terstruktur. Jadi Denmark tuh menjadi salah satu negara terbaik dalam memproduksi uapnya itu sendiri ya. Yang dihasilkan dari pembakaran sampah, uapnya itu disaring lagi. Dan ini pipa-pipa penyaringnya. Nanti kita bisa lihat uapnya di luar, bagus banget, bersih. Itulah penjelasan singkat mengenai Copenhagen yang bisa kita jelaskan di video ini. Doakan kami yang sedang belajar tentang circular economy dan waste management di salah satu negara terbersih di dunia ini ya guys. See you. Teman-teman di sini pasti pada kenal sama Pandawara Group, para pemuda yang aktif dalam membersihkan lingkungan di Indonesia. Nah, kali ini Pandawara Group bukan cuma membersihkan lingkungan di Indonesia aja, melainkan juga mereka melakukan studi banding ke Denmark. Nah, Indonesia dan Denmark mulai menjalin hubungan kerjasama diplomasi pada tahun 1974 dengan mendirikan kedutaan di negara masing-masing. Kerjasama yang dilakukan antara Denmark dan Indonesia meliputi ekonomi pada sektor makanan, logistik, dan farmasi. Nah, Denmark dan Indonesia juga bekerja sama pada bidang pengembangan energi bersih dan kebijakan ramah lingkungan. Kedua pejabat negara tersebut juga kerap kali melakukan kunjungan untuk memperkuat kerjasama bilateral. Kedua negara juga aktif dalam pertukaran budaya dan pendidikan termasuk kerjasama antar universitas.
Nah, Denmark juga dikenal sebagai negara yang ramah lingkungan. Mereka punya sistem pengelolaan sampah, energi bersih, sampai kebijakan transportasi yang keren banget. Pandawara belajar langsung gimana Denmark bisa jadi negara yang konsisten menjaga lingkungan, dan gimana hal itu bisa ditiru dan diterapkan di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau isu lingkungan di Indonesia tuh lagi serius banget, meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, krisis air, dan deforestasi. Perubahan iklim menjadi isu yang penting dengan peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan air laut. Nah, maka dari itu kalau kita nggak bergerak dari sekarang, dampaknya bisa makin parah. Karena itu penting banget nih buat Indonesia belajar dari negara lain. Nah, termasuk lewat diplomasi seperti ini. Bukan cuma antara pemerintah, tapi juga lewat gerakan komunitas kayak Pandawara Group. Nah, studi banding ini bukan cuma kunjungan biasa, tapi juga jadi bukti bahwa anak muda juga bisa terlibat dalam diplomasi lingkungan. Nah, teman-teman juga bisa nih jadi bagian dari perubahan. Oke teman-teman, selanjutnya ada strategi diplomasi publik. Nah, yang pertama ada studi banding ke Denmark, yang kedua ada kunjungan ke fasilitas pengelolaan sampah, yang ketiga ada pembelajaran edukasi dan komunikasi, yang keempat ada aksi bersih-bersih, dan yang terakhir ada implementasi di Indonesia. Nah, mereka ini melakukan studi banding ke Denmark untuk belajar sistem pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Salah satu kunjungannya adalah ke Copenhagen, pembangkit listrik dari sampah yang melayani 150.000 rumah. Pandawara juga mempelajari pentingnya edukasi sejak dini dalam pengelolaan sampah. Nah, setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka melakukan aksi bersih-bersih dan mulai menerapkan ilmu yang didapat. Inilah bentuk diplomasi publik dari komunitas untuk masa depan lingkungan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada peran studi banding dalam hubungan diplomasi. Nah, jadi setelah kembali ke Indonesia, Pandawara ini berencana menerapkan pendekatan serupa, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, bukan hanya teknologi. Mereka berharap dapat membawa perubahan nyata dalam pengelolaan sampah di Indonesia, sekaligus memperluas jejaring kerjasama internasional di bidang lingkungan. Setelah kembali, Pandawara membawa semangat itu ke Indonesia dan mengajak masyarakat Indonesia agar lebih aktif dan menjalin kolaborasi internasional demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan lebih baik. Oke, selanjutnya ada aktivitas manajemen dalam mengelola sikap publik dari beberapa aspek. Yang pertama, pemerintah dan lembaga negara. Yang kedua, lembaga pendidikan dan akademisi. Yang ketiga, komunitas dan LSM lingkungan. Yang keempat, media dan influencer. Dan yang terakhir ada sektor swasta dan dunia usaha. Dari aspek pemerintah dan lembaga negara, contohnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kedua, dari aspek lembaga pendidikan dan akademisi, contohnya Teknik Lingkungan, Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang ketiga, dari aspek komunitas dan LSM lingkungan, contohnya seperti ada WALHI atau Wacana Lingkungan Hidup. Terus ada Generation Foundation. Yang keempat, dari media dan influencer, contohnya seperti media nasional dan lokal seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Detik, dan lain sebagainya. Content creator yang fokus pada edukasi lingkungan. Aspek yang terakhir yaitu sektor swasta dan dunia usaha, perusahaan dengan program CSR lingkungan, contohnya seperti Danone Aqua, Unilever Indonesia, startup dan UMKM yang bergerak di bidang daur ulang. Selanjutnya ada efektivitas studi banding Pandawara ke Denmark. Pandawara studi banding ke Denmark, di sana mereka mempelajari pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara efisien, tetapi dapat membantu ekonomi Indonesia dengan mengurangi dampak kerugian dari sampah. Indonesia sendiri mengalami kerugian lebih dari 500 triliun per tahun hanya karena sampah. Semoga dengan adanya studi banding ini diharapkan negara dapat mengelola sampah dengan baik secara berkelanjutan. Akhirnya Pandawara memiliki kekuatan untuk belajar dengan negara maju yaitu Denmark bagaimana pengelolaan sampah terbaik di dunia. Yang kedua, bisa bekerja sama negara Indonesia melalui Pandawara mengenai bagaimana mengelola sampah dengan baik dengan Denmark atau dengan peluang-peluang kerjasama lainnya seperti sektor perdagangan, organisasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Lalu menambah wawasan dari Pandawara sendiri atau negara Indonesia melihat bagaimana Denmark mengelola sampah dengan baik, memiliki ide inovasi yang digunakan oleh Denmark yang bisa diterapkan oleh negara Indonesia. Dan yang terakhir, menginspirasi dan membangun ketika ada anak-anak muda di Indonesia berkunjung ke negara Denmark, menginspirasi kepada anak-anak muda lainnya yang dimana mereka generasi muda harus aware dengan lingkungan di negara Indonesia. Oke, namun tantangannya yaitu adalah kondisi Indonesia dan Denmark berbeda, yang dimana negara Denmark itu negara maju, negara Indonesia adalah negara berkembang. Dari sisi di situ bahwasannya tantangan situ terlihat cukup jelas bahwasannya negara Indonesia belum bisa mengikuti atau menerapkan hal-hal yang ada di Denmark. Lalu kedua, tantangan yang tadi berbeda adalah hubungannya dengan biaya dan teknologi, yang dimana biaya di negara Denmark itu cukup karena mereka adalah negara maju, sedangkan negara Indonesia adalah negara berkembang, akan terbatasi oleh biaya dan teknologi. Lalu setelah itu adalah kritik dan masyarakat, bahwasannya masyarakat dan masyarakat di Indonesia belum bisa menerima atau belum bisa melihat teknologi-teknologi kemajuan yang ada di negara Denmark, karena banyak sekali masyarakat di Indonesia yang masih belum aware dengan yang namanya lingkungan. Nah, yang terakhir adalah sulit menjelaskan ke masyarakat. Kenapa sulit menjelaskan ke masyarakat? Karena itu tadi, masyarakat negara berkembang dengan masyarakat negara maju itu berbeda, dengan pendidikan yang berbeda. Kenapa? Karena masyarakat belum tahu apa yang terjadi di negara Denmark. Seperti itu. Oke. Gimana teman-teman? Kesimpulan dari presentasi kami adalah negara Indonesia dan negara Denmark itu memiliki hubungan yang baik. Melalui Pandawara, mereka melakukan kerjasama mengenai lingkungan dan pendidikan kepada Pandawara Group untuk berkembang dan berinovasi di negara Indonesia. Dan disitulah negara Indonesia dan negara Denmark memiliki peluang kerjasama lainnya dengan sektor perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Dan dengan aktivitas tersebut diharapkan kedua negara tersebut menjalin kerjasama lainnya dan menjalin kerjasama mutualisme yang menguntungkan negara Denmark dan negara Indonesia. Sekian dari kami atas penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, penuturan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya adalah kita berharap bahwa pemerintah lebih peduli terhadap isu-isu yang memang sudah nampak, bahkan mungkin bukan cuma soal lingkungan di kota, bahkan soal lingkungan yang berada di pedesaan. Bagaimana kita tahu bahwa Raja Ampat sekarang mulai digerus, mulai dihancurkan alamnya demi kepentingan-kepentingan pribadi yang bahkan merusak habitat hewan, flora dan fauna yang ada di Raja Ampat. Semoga gerakan Pandawara ini bisa ditiru oleh banyak anak muda, banyak orang Indonesia di luar sana, sehingga tidak hanya Pandawara saja memberikan inspirasi, memberikan dorongan, membuat gerakan, tapi bisa juga dilakukan oleh masyarakat yang lain. Sekian mungkin presentasi dari kami. Bila ada salah dan kata, kami mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah dan salah dari kami semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.